Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. 48 bangunan ilegal di Pantai Bingin harus segera dibongkar. Polemik putusan MK pisahkan pemilu ditanggapi beragam oleh parpol. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, surat peringatan SP3 sudah dilayangkan oleh pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah Kabupaten Badung kepada semua pemilik bangunan di Pantai Bingin, Kecamatan Pecatu, Kabupaten Badung yang menggunakan tanah negara serta melanggar RT RW. Meski demikian, pembongkaran 48 bangunan akomodasi pariwisata ilegal yang melanggar belum juga dilakukan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Bali Nyoman Oka Antara mengatakan pembongkaran harus segera dilakukan terlebih proses hukum administratif sudah dijalankan. Mulai dari surat teguran hingga surat peringatan SP3. Oka Antara menyebutkan ada 4 poin yang dilanggar, di antaranya yang pertama, bangunan ilegal tersebut berdiri di atas tanah negara. Kedua, semua bangunan yang ada di kawasan tersebut tidak berizin. Ketiga, tamu yang menginap di akomodasi pariwisata tidak ada yang membayar pajak. Dan yang keempat, adanya pelanggaran tata ruang karena berada di kawasan yang dilindungi dan melanggar sepandan pantai. Selain itu, ada satu bangunan yakni Hotel Step Up yang melanggar batas ketinggian yang diizinkan. Apalagi kita di DPRD, kalau nggak diantar oleh kepala desa, nggak tahu tempat itu. Kalau nggak pernah ke sana, kemudian nggak ada yang ngasih tahu, bener nggak tahu. Karena di sana kanan kiri tebing bangunan itu nggak kelihatan kalau nggak masuk. Itu tebing itu dibangunin. Kemudian kalau air pasang itu ombaknya kena dasar bangunan. Dari itu ramai di dalamnya bule semua itu ramai di dalamnya, dan tidak ada bayar pajak. Dia menikmati indahnya Pantai Bingin itu secara gratis, dan itu sudah berjalan belasan tahun. Nggak ada yang tahu. Desa adat pun katanya sih, saya tanya ke desa itu nggak tahu, nggak berani dia mungut apapun di sana. Dan maka dari itu Komisi 1 merekomendasi untuk segera dibongkar. Satu lagi, ada yang di Jimbaran itu juga melebihi ketinggian, melanggar sepadan pantai, itu juga sudah direkomendasi untuk dibongkar. Oka Antara menambahkan hal ini terkesan ada pembiaran serta pemerintah daerah yang kecolongan. Selain banyak bangunan yang dikuasai warga negara asing dengan atas nama warga lokal, bangunan tersebut sudah ada belasan tahun dan melanggar RT RW. Untuk itu pihaknya berharap semua bangunan yang berdiri di atas tanah negara dan melanggar harus segera ditindak. Sukma, Bali TV. Pantai Bingin terkenal dengan keindahan alamnya yang masih alami, pasir putih yang lembut dan ombak yang menantang. Pantai ini juga menjadi surga bagi para peselancar karena ombaknya yang cocok untuk berselancar. Di balik keindahan tersebut adanya permasalahan bangunan megah yang berdiri di sepanjang Pantai Bingin, di mana bangunan tersebut berdiri di atas tanah negara atau bisa disebut bangunan ilegal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Bali mendesak pemerintah provinsi atau Pemprov Bali untuk segera membongkar proyek pembangunan hotel PT Step Up Solusi Indonesia di kawasan Pantai Bingin, Pecatu, Kuta Selatan, Badung. Pembangunan proyek hotel tersebut dinilai ilegal karena berdiri di tanah milik negara.
Anggota Komisi 1 DPRD Bali Made Suparte memaparkan banyak pelanggaran di lapangan dan jelas-jelas melanggar rencana tata ruang Badung maupun Bali karena berada pada daerah rawan bencana sehingga harus dipasang PP lain sebagai langkah awal sanksi administrasi. Kerugian dan atau pemulihan keadaan sampai pada sanksi pidana yang ditujukan terhadap para pelaku dan atau yang turut serta melakukan terkait di tempat-tempat tersebut ya di kawasan Pantai Bingin. Berikutnya rekomendasi pemerintah daerah Provinsi Bali, legislatif dan eksekutif dalam hal ini Bapak yang berkewenangan menjaga Perda dan Perkada, yaitu Bapak Satpol PP atau lembaga Satpol PP untuk menghentikan pelaksanaan kegiatan yang terdapat dan atau sedang berlangsung di kawasan sepanjang Pantai Bingin dengan memasang garis PP lain. Dari hasil penelusuran dari Pol PP Provinsi Bali dan Pol PP Badung, temuan mengejutkan terdapat 45 bangunan usaha pariwisata di Pantai Bingin, Desa Pecatu Badung di antaranya. Terdapat 7 dari 45 usaha pariwisata di Pantai Bingin dimiliki oleh WNA. Modusnya, mereka bekerja dengan warga lokal, pemiliknya WNA namun penanggung jawabnya dicantumkan warga lokal. WNA tersebut ada yang berasal dari Amerika Serikat, Cina, Brazil, Perancis, dan Inggris. Untuk menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo SH mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hukum dan menyerahkan proses ini secara hukum yang berlaku demi menjaga nama baik pariwisata Bali, khususnya daerah Pecatu. Tapi prinsip hukum bahwa masyarakat kami ketika kami ketemu menyadari bahwa dia membangun di atas bukan tanah miliknya. Ini dulu, jangan dibawa kemana-mana dulu. Ini perlu kita satu proses pembelajaran buat siapapun itu. Sehingga besok-besok tidak ada orang datang begini, orang mengatakan ini sosok menjadi penyelamat atau menjadi pahlawan. Jelas kita harus mengedukasi masyarakat sekarang ini mulai nyadar bahwa ketika dia membangun bukan di atas tanah miliknya, itu kewajiban dong dia harus keluar dari tempat itu. Sepanjang yang memiliki belum mengizinkan itu. Nah, sama dengan kondisi yang di Bingin ini, di Pantai Bingin ini. Masyarakat kami di Pecatu sudah sangat menyadari bahwa mereka melaksanakan kegiatan usaha itu di atas tanah negara. Nah, oleh karena itulah maka ketika kami bertemu dengan masyarakat baik kami selaku warga masyarakat, dianggap tokoh masyarakat di Pecatu bersama Bapak Perbekal, Jerban Desa Adat, beberapa tokoh-tokoh anggota DPR juga. Kebetulan di Pecatu itu kan ada 2 anggota DPR, ada Pak Made Sumerto dari fraksi PDI, ada Tommy Martana Putra dari fraksi Golkar. Kita sama-sama duduklah bicara. Dan secara prinsip pada saat itu semua masyarakat menyadari dan siap dan legowo. Hanya memang masyarakat juga mengharapkan tolong diperhatikanlah nilai-nilai kami ke depan. Tim Liputan Bali TV. Polemik putusan MK pisahkan pemilu ditanggapi beragam oleh parpol. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis.
Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah memicu polemik. Putusan ini ditanggapi beragam oleh sejumlah parpol. Beberapa parpol mengaku akan mengkaji keputusan MK tersebut secara mendalam, meski ada juga parpol yang secara tegas menolak putusan MK tersebut. Sementara pemerintah menindaklanjutinya dengan membuat tim kajian lintas kementerian untuk merumuskan kembali Undang-Undang Pemilu. Alasannya, putusan MK bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengakhiri skema pemilu 5 kotak yang selama ini digunakan dalam pemilu serentak. Dalam putusan terbarunya yang dibacakan pada Kamis 26 Juni 2025, MK menetapkan bahwa mulai tahun 2029, pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal harus dipisahkan melalui pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Putusan ini diambil demi menjaga kualitas pemilu, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan, serta memberi ruang yang lebih baik bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara cermat dan tidak terburu-buru. Keputusan MK ini pun mendapat respon yang beragam, khususnya di kalangan partai politik peserta pemilu. Beberapa ada yang mengaku akan mengkaji secara mendalam putusan tersebut, namun ada juga yang secara tegas menolak putusan MK tersebut. Penolakan terhadap putusan itu disuarakan oleh Partai Nasdem. Menurut Nasdem, putusan MK tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan inkonstitusional. Pemisahan skema pemilihan presiden, DPR RI, DPD RI dengan kepala daerah dan DPRD adalah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya putusan MK tidak mempunyai kekuatan mengikat dan merupakan putusan inkonstitusional. Hal ini bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun sekali. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pemerintah bersama DPR telah mendiskusikan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru soal pemisahan pemilu nasional dan daerah. Meski begitu, Puan mengakui bahwa putusan MK terbaru itu akan berdampak pada Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, Puan memastikan DPR sebagai representasi dari parpol akan membahas lebih lanjut hal tersebut secara mendalam sesuai mekanisme yang berlaku. Berbeda dengan Puan, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima justru mengkhawatirkan adanya kekosongan kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota selama periode 2,5 tahun apabila putusan MK terbaru itu diterapkan. Kami baru mendengarkan masukan dari pihak Kementerian Dalam Negeri dan dari pemerintah, dan kemudian nantinya dari DPR sesuai dengan mekanismenya tentu saja akan mengambil langkah-langkah atau mencermati hal-hal tersebut untuk kemudian mencari langkah-langkah yang akan kita ambil dan bagaimana hal tersebut kita cermati untuk dilakukan langkah-langkah yang terbaik tentu saja untuk partai politik. Nantinya kan tentu saja itu akan ada efeknya ke undang-undang pemilu, tapi undang-undang pemilunya juga belum kita bahas karenanya DPR dan pemerintah akan mencermati keputusan dari MK tersebut. Yang jadi masalah sampai hari ini dengan keputusan MK, Komisi 2 melihat apakah akan terjadi kekosongan tidak adanya DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota pada periode 2,5 tahun setelah DPR RI dilantik. Kami akan mengusulkan Komisi 2 untuk secepatnya Undang-Undang Pemilu ini kita lakukan revisi. Sanggar Seni Crescendo Bali Gria Musika Sukawati pada Kamis malam merilis album Bali Kumara Generasi 10 BK10 di Gedung Dharma Negara Alaya DNA Denpasar. Acara launching tersebut menjadi saksi penampilan 19 anak-anak BK10 hingga memukau tamu undangan, baik dari kualitas suara hingga koreografi apik dari setiap penyanyi. Bapak Wali Kota Denpasar,
Launching album Bali Kumara generasi ke-10 dibuka Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Denpasar Dwi Wahyuning Christian Santi ditandai dengan penancapan bendera. Pemimpin Sanggar Crescendo Bali Ikomang Darmayuda mengatakan album Bali Kumara merupakan salah satu produk unggulan dari Crescendo Bali sebagai ruang bagi anak-anak yang telah memiliki prestasi dan kemampuan olah vokal yang baik. Album Bali Kumara mulai diproduksi pada tahun 2014 yang merupakan Bali Kumara generasi pertama terdiri dari 12 orang anak. Selanjutnya setiap tahun dibuat album Bali Kumara dengan peserta yang berbeda-beda dari generasi ke generasi berikutnya. Proyek ini bertujuan mengajak anak-anak untuk mencintai bahasa Bali sebagai bahasa ibu, menggali serta memahami nilai-nilai kearifan lokal Bali. Warisan para leluhur. Para penyanyi BK 10 didominasi siswa SD serta beberapa siswa TK, SMP, dan SMA. Mereka pada umumnya telah memiliki beberapa keterampilan di bidang seni lainnya seperti menari dan fashion. Hal ini sangat menunjang dalam pembuatan video klip yang disertai koreografi dan latar tarian. Sementara untuk proses penggarapan album BK 10 sendiri sudah dimulai 2024. Setelah melakukan pertemuan orang tua dilanjutkan pembuatan lagu untuk masing-masing personil BK 10 sesuai karakter vokal anak yang sudah diperdengarkan di hadapan tim pencipta lagu Bali Kumara. Meresapi mencintai bahasa Bali, bahasa ibu, dan bisa menerapkan dalam pergaulannya sehari-hari. Yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai luhur kearifan lokal Bali yang telah ditanamkan oleh para leluhur dari generasi ke generasi. Setidaknya ketika anak-anak ini menyenangi salah satu seni yang medianya adalah bahasa ibu kita, saya yakin dan percaya bahasa ibu kita tidak akan punah semasih anak-anak ini mau meneruskan seni suara ini dengan menyenangi lagu-lagu berbahasa Bali. Apresiasi diberikan oleh para orang tua kepada Bali Kumara karena telah memberikan wadah bagi anak-anak mereka untuk berkreativitas di bidang kesenian terutama tarik suara. Di mana kami sebagai para orang tua bisa memberikan memberikan sesuatu yang lebih kepada anak-anak kami, di mana di masa kanak-kanak ini anak-anak kami bisa berkreasi, mengeluapkan apresiasinya dalam bentuk karya seni berupa lagu, di mana lagu-lagu ini semua bernafaskan lagu Bali, yang notabene adalah kami ini untuk melestarikan budaya Bali kami, yang dimana dari ke-19 orang tua Bali Kumara ini juga sangat mendukung bagaimana program-program yang sudah diterapkan, yang sudah ditetapkan oleh pihak Yayasan Crescendo Bali, yang dimana Bali Kumara ini diwadahi oleh Sanggar Seni Musik Crescendo Bali yang berada di Sukawati, Gianyar, Bali. Acara launching album BK 10 dikemas sedemikian rupa dan menampilkan semua artis Bali Kumara generasi 10 secara maksimal dalam menyanyikan lagunya masing-masing. Suara serta koreografi yang apik yang dipersembahkan di atas panggung memukau tamu undangan. Nama-nama artis Bali Kumara generasi 10 yakni Putu Gauri Hindu Praswa dengan lagu Parayangan Suci, Dewa Anak Agung Istri Mutiara Pratnyaswari Pemayun judul lagu Pengeras Titin Titiang, Niputu Melin Iswari Dewi judul lagu Nandurin Karang Awa. Berikut Niluh Ketut Devia Dikan Astiti dengan lagu Ibu Skadi Bulan, Putu Kalia Aristina Prabaswari dengan lagu Melajah Megending, IKD Arya Bagus Pramana Putra membawakan lagu Bendege. Putu Gena Anditya Anggas judul lagu Tresnan Ibu, selanjutnya Nikomang Amelia Afni Syantika judul lagu Hyang Dewi Laksmi, I Gusti Ayu Sri Rate judul lagu Luweh Maguna. Anak Agung Istri Cahaya Aris Kayana Putri membawakan Wayan Godongan, Niputu Gaurinata Arsi Kaila membawakan lagu Bali Luhur Ning Dharma. I Gusti Ayu Mas Andina Premasanti membawakan lagu Ide Sangbang, I Gusti Ayu Agung Astri Maheswari membawakan lagu Pengraksa Nusantara, Niketut Elva Elisia Putri membawakan lagu Tiuk Puntul, Dewa Ayu Laut Widya Atnyana membawakan Taksu Bali Dwipa, Putru Sri Gantari membawakan Taksu Kembang Waru, Niputu Alicia Kaliayoli membawakan Sabdaning Buana,
Niputu Nandita Iraswati membawakan Ibungan Sandat, dan Niputu Paramita Sanjiwani membawakan lagu Bali Mulering Bali. Ari Wiratmaja, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi kemacetan. Pengadaan air bersih dan sampah menjadi skala prioritas harus diselesaikan. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri ngeten ya ane katwa eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, kondisi kemacetan di Kabupaten Badung kian parah, khususnya di kawasan strategis. Situasi ini memantik keluhan dari masyarakat dan wisatawan yang merasa tidak nyaman dengan adanya kemacetan. Untuk mengatasi kemacetan tersebut, pemerintah Kabupaten Badung menargetkan 3 proyek infrastruktur besar yang dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026. Menurut Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo, adanya kemacetan bisa menjadi indikator pertumbuhan ekonomi di mana-mana akibat perkembangan pariwisata. Untuk itu pihaknya akan memprioritaskan penanganan kemacetan di Kabupaten Badung akan membangun 3 ruas jalan yang akan dikebut pengerjaannya hingga akhir 2026. Selain itu mengatasi masalah pengadaan air bersih dan sampah juga menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Badung 5 tahun ke depan. Oleh karena itulah maka sesuai dengan amanat yang diberikan oleh kepada kami dengan Bapak Salis itu kami berketetapan untuk yang pertama yang memprioritaskan 7 prioritas dari pembangunan dan salah satu yang menjadi penanganan adalah bagaimana penanganan kemacetan lalu lintas termasuk bagaimana pengadaan air bersih untuk pedesaan dan perkotaan termasuk juga bagaimana penanganan sampah yang memang harus kita lakukan di Badung ini. Ini semua akibat begitu masifnya pariwisata sehingga berdampak pemanfaatan ruang yang begitu drastis meningkat di Badung ini. Pihaknya menyebut tidak main-main untuk menyelesaikan permasalahan ini. Untuk itu pihaknya meminta seluruh jajaran agar serius bekerja untuk mengatasi permasalahan urgen ini. Andika, Bali TV. Harga jual babi hidup di Kabupaten Bangli mengalami penurunan drastis dalam beberapa waktu terakhir. Penurunan harga jual menyebabkan kerugian bagi para peternak. Turunnya harga babi hidup sudah terasa sejak sebulan lalu. Harga jual tertinggi saat ini mencapai Rp40.000 per kilogram. Padahal untuk mencapai titik impas atau balik modal dari hitung-hitungan pembelian bibit, pakan, serta pemeliharaan, harga ideal babi hidup setidaknya harus mencapai Rp50 hingga Rp58.000 per kilogram. Penurunan harga ini disinyalir akibat beberapa faktor, salah satunya pasokan babi yang melimpah di pasar, sementara permintaan cenderung stagnan atau bahkan menurun.
mungkin stok melimpah, terus mungkin pengiriman keluar pulau mungkin ada kendala dan tidak tahu kan, kemungkinan sih kirimannya yang berkurang mungkin, karena stok petani mungkin agak lumayan banyak. Peternak berharap pemerintah turun tangan mencari solusi konkret. Bantuan berupa subsidi pakan, regulasi harga yang lebih stabil diharapkan dapat meringankan beban peternak dan menjaga kelangsungan usaha peternakan babi. Apalagi peternakan babi merupakan salah satu mata pencarian utama bagi banyak keluarga di pedesaan. Yana, Bali TV. Kualitas penampilan Duta Barongket PKB makin merata. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color, harga ekonomis. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE dan juga narkoba. Pemirsa, Lomba Barongket di Pesta Kesenian Bali PKB 2025 mampu menyedot banyak penonton sekaligus mengimbangi Festival Gong Kebiar Dewasa. Bahkan pengamat seni dan Dewan Juri dibuat bingung dalam menentukan duta kabupaten atau kota terbaik tahun ini. Apa komentar warga dan seniman tentang kualitas penampilan duta kabupaten kota di Lomba Barongket? Berikut laporannya. Barongket dan Ratu Ayu atau Rangde adalah dua sosok purusa dan pradana yang dipercaya masyarakat Bali memberkahi kemakmuran. Ketika gerubuk menimpa warga, sesuhunan Barong dan Rangde dipundut keliling desa dan mesolah atau mepajar. Kini dalam bentuk seni profan, Napak Pertiwi sesuhunan Barongket diformat sebagai lomba. Sedangkan di dunia pariwisata, atraksi Barong sudah banyak dilakoni seka seni di Bali untuk wisatawan. Iwayan Turun, salah seorang penggemar seni, menilai penampilan Barongket di PKB tahun ini banyak mengalami kemajuan. Jika pada PKB sebelumnya penonton sudah bisa menebak calon juara sekitar Badung, Gianyar, dan Denpasar, namun kini semakin merata. Bahkan dia melihat penampilan duta unggulan tahun lalu masih kalah galak dengan duta kabupaten lainnya. Dia melihat kemajuan besar ditunjukkan duta Kabupaten Bangli, Klungkung, Tabanan, dan Badung. Namun pengamatannya itu belum tentu pas dengan kriteria para dewan juri. Sementara itu seniman asal Sukawati Gianyar Dr. Ika Dek Suwartaya, Minggu 6 Juni 2025 mengungkapkan tari Barongket yang ditampilkan di lomba PKB sangat memikat hati dan mempesona dengan gerakannya yang indah. Dia juga mengatakan kualitas penampilan duta kabupaten kota di lomba Barongket sudah merata, baik dari segi komposisi gerak, konstelasi dengan tabo dan pakem-pakem bebarongan.
Hanya saja dia tidak mau menyebut duta favorit calon juara karena semua tampil mengagumkan dan sukses menjadikan lomba barongket agenda favorit di PKB. Bagi Kadek Suartaya yang juga dosen isi Bali ini, barong adalah simbol keagungan, kemuliaan, dan kewibawaan. Maka, personifikasi dari Raja Hutan ini disungsung sebagai Banaspati Raja di Bali. Pasti ada ritme lembut, galak, dan netral. Inilah simbol perjalanan hidup manusia. Sejatinya, barong adalah benda sakral yang hingga kini dihormati begitu daksim oleh masyarakat Bali. Beragam bentuk barong itu pada umumnya dikeramatkan di tempat suci dan hanya dihadirkan pada waktu, tempat, dan acara yang terpilih. Sebagai seni pentas wisata, barongket sudah dipertontonkan sejak tahun 1940-an. Barong yang memiliki sorot mata mendelik tajam ini berpenampilan agung berwibawa. Secara visual, barongket merupakan bentuk kombinasi dari singa, macan, dan lembu. Dan secara mitologis, barongket diidentikan dengan Raja Hutan alias Banaspati Raja yang umumnya dikeramatkan di pura dalam masing-masing desa. Bagi Kadek Suartaya, tari barongket memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Sejak zaman dulu, tari barong telah menjadi bagian dari upacara keagamaan dan ritual-ritual adat, yaitu untuk mengusir roh jahat dan membawa berkah. Dalam setiap pertunjukan, tari barong mengungkapkan pesan moral yang kuat, menyoroti perjuangan antara kebaikan dan kejahatan, serta pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup. Gerakan dan cerita tari ini merangkul konsep dharma, kewajiban moral, dan adat. Jadi, tari barong bukan hanya pertunjukan seni yang memukau, melainkan juga sarana memelihara nilai budaya dan spiritual Bali, serta mengajarkan pesan moral yang relevan dalam kehidupan manusia. Swece Bali TV. Rekasadana atau pagelaran tari barong landung oleh Sanggar Seni Paras Paros Banjar Ketapang, Desa Adat Kedonganan, Badung tampil di Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun 2025. Bertempat di kalangan Ayodhya, tarian berjudul Pula Pale ditampilkan yang mampu memukau penonton. Tradisi dan budaya Bali mengenal berbagai jenis barong seperti ket, bangkung, dan landung. Barong landung adalah jenis barong yang berbentuk manusia raksasa berbeda dengan barong pada umumnya yang berbentuk hewan berkaki 4. Barong landung terdiri dari dua karakter, jero gede laki-laki dengan wajah hitam dan menyeramkan, dan jero luh atau perempuan dengan wajah putih dan lucu. Rekasadana atau pagelaran tari barong landung Sanggar Seni Paras Paros Banjar Ketapang Desa Adat Kedonganan Badung berjudul Pula Pale dengan tema yang sesuai dengan PKB 2025 Jagat Kerti. Pula Pale terinspirasi dari mitologi masyarakat pesisir Kedonganan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Ratu Gede Bagus Pengenter yang berstana di Pura Tegah Gumi. Beliau dipercaya sebagai penjaga harmoni alam dan penolak bala, serta pemberkah atas hasil laut, kesuburan ternak, dan ketentraman hidup masyarakat setempat. Dalam perjalanan spiritualnya, Ki Dukuh Kawya menerima sabda suci dalam tapa Achmadi yang dijalaninya sebagai bentuk bakti atas anugerah yang dilimpahkan serta demi menjaga keseimbangan semesta sebagaimana nilai-nilai Jagat Kerti. Masyarakat melaksanakan ritual melalui tarian rerejangan patedun. Dalam ritus ini mereka memohon taru pulet pohon yang disucikan karena diyakini menyimpan kekuatan spiritual untuk mewujudkan tapakan barong landung sebagai perlambang pelindung desa. Artinya kalau menjaga ekosistem laut itu sendiri, yang jelas artinya tidak membuang sampah di laut itu sendiri agar kita bisa memetik
buah, istilahnya nih ke ikan dari hasil laut itu sendiri. Oke, berapa jumlah nih yang akan tampil Pak? Jumlah Oke, untuk jumlah peserta dalam garapan hari ini untuk penabuh itu berjumlah 18 orang, berisi gerong 1 orang, terus untuk penari ini ke 10 orang. Meski barong landung hanya barong untuk pagelaran, suasana mistik tetap terbangun dan tentunya memukau penonton. Winata, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Sari Sentana Apuan, suguhkan tabuh pulicak, dan tari Grebek Biko di PKB 2025. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai, pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Jadi subane gelam kekene awake nih makatang lo, awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjar, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita wakil. Kene kene awake makatang, awake bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, langise ada jangan. Wah, si lagi dunia nane ngorek tempe semangatnya kalon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Memelan nih. Memelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli batin nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleo, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana hijau? Nih kita nak konang panaki, awaknya saya kita konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Ngepat juga ya, ngampat tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian busung mau tulang hidung wasan dengan bombayu kan waras ketikal pop langsung personil pun dari 8 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas
Pemirsa, Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 tahun 2025 dimeriahkan alunan tabuh dan tarian di kalangan Angsoka Taman Budaya Bali Art Center Denpasar. Sekitar pukul 11.00 WITA, komunitas seni Sari Sentana Desa Apuan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, menyuguhkan garapan tabuh petegak kulicak dan tari ngrebek bikul. Tabuh komunitas seni Sari Sentana. Kalangan Angsoka Taman Budaya Bali tempat digelar garapan seni tersebut dipadati penonton hingga akhir pementasan karena tersaji dengan apik dan menarik. Kedua garapan tabuh dan tari yang berdurasi sekitar 1 jam tersebut diperkuat 50 orang penari dan penabuh. Persiapan tampil di PKB 2025 ini sudah dilakukan sejak Mei 2025. Pembina tabuh, Nyoman Mas Premaganda alias Mang Anggi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Bali dan Pemkab Tabanan yang telah memberikan kesempatan kepada komunitas seni Sari Sentana Desa Adat Apuan tampil pada PKB ke-47 ini. Pada ajang PKB ini, pihaknya membawakan tabuh pelegongan, klasik kulicak dengan menggunakan media ungkap gamelan Semar Pegulingan. Kulicak merupakan sebuah tabuh petegak pelegongan yang klasik yang lahir pada era 70-an. Tabuh ini diciptakan oleh sang maestro tabuh I Gusti Putu Made Griyo, murid dari seniman legendaris Iwayan Lutring. Tabuh kulicak lahir dari inspirasi suara alam, khususnya kicauan burung kulicak yang riang, lincah dan berirama alami. Suasana ini dituangkan secara musikal ke dalam komposisi yang memperlihatkan keindahan dialog antara instrumen-instrumen gamelan, permainan tempo dan dinamika yang kaya. Secara struktur dan gaya garapan, kulicak memiliki kedekatan dengan karya-karya monumental lainnya yang lahir di era yang sama seperti Bintang Siang, Cingkrem, Kesiar, Kompiang, dan sebagainya. Karya ini pertama kali dipentaskan oleh tim kesenian RRI Denpasar, lembaga penyiaran yang pada masa itu turut berperan dalam mendokumentasikan dan memperkenalkan seni-seni tradisional Bali ke khalayak luas. Sedangkan garapan tari ngerebek bikul terinspirasi dari salah satu tradisi unik yang berkembang di Desa Apuan Tabanan, yakni ngerebek bikul. Tradisi ngerebek bikul lahir dari pengalaman nyata masyarakat pada tahun 50-an, ketika itu desa mengalami gagal panen akibat serangan hama tikus yang merusak tanaman persawahan dan perkebunan. Warga yang resah akhirnya menghadap pemimpin desa untuk memohon solusi atas masalah tersebut. Atas saran pemimpin desa, masyarakat matur pakeling ke Pura Kayangan Puncak yang terletak di ujung utara desa. Pemimpin desa mengajak masyarakat menggelar upacara, tujuannya untuk memperoleh wahyu dari Ida Batara yang berstana di pura tersebut. Dari proses spiritual itu, warga desa menerima pawisik agar masyarakat melaksanakan upacara ngerebek atau nangpluk merane di tengah tegalan dengan diiringi bunyi-bunyian tek-tekan yang dilakukan beramai-ramai. Inilah awal mula tradisi ngerebek bikul yang dipercaya mampu menetralisir energi negatif dan menghalau hama secara niskala. Melestarikan nilai-nilai luhur dari tradisi ini, komunitas seni Sari Sentana Banjar Apuan bersama Desa Adat Apuan berinisiatif menyajikan makna spiritual dan sosial ngerebek bikul dalam bentuk seni pertunjukan inovatif. Dengan menggabungkan seni tari dan gamelan tradisional Semar Pegulingan, pertunjukan ini dirancang dalam alur dramatik yang menggambarkan proses ritual, konflik batin masyarakat hingga kehadiran kekuatan niskala melalui simbol dan ekspresi musikal. Melalui kreativitas dan kolaborasi, pertunjukan ini tidak hanya menjadi media pelestarian budaya, tetapi juga bentuk edukasi kepada generasi muda akan pentingnya menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan unsur spiritual sebagaimana diajarkan dalam tradisi leluhur Desa Apuan. Kami komunitas seni Sari Sentana menampilkan sebuah garapan kolaborasi yang berjudul Ngerebek Bikul. Ngerebek Bikul sendiri merupakan tradisi yang terdapat di Banjar Apuan, Desa Apuan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, yang dimana pada garapan ini kami menggambarkan bagaimana sejarah dari terjadinya tradisi Ngerebek Bikul itu sendiri. Indrawan, Bali TV. Tradisi Nunas Tirta Penembak merupakan bagian dari upacara ngaben dalam agama Hindu Bali, khususnya yang berkaitan dengan pembersihan dan pelepasan roh. Tirta Penembak atau air pemanah adalah air suci yang diambil dari campuhan pertemuan dua aliran sungai pada tengah malam tanpa penerangan, melambangkan ketulusan dan keheningan dalam prosesi tersebut.
Rekan kami Ari Wiratmaja berkesempatan mengikuti prosesi pengambilan tirta campuhan tersebut dan berikut liputannya. Tradisi ngelungsur tirta penembak merupakan salah satu tradisi yang tidak dapat dilepaskan saat upacara pitrayatnya atau ngaben. Prosesi ini dilaksanakan sehari sebelum tepat pada tengah malam atau pukul 00 WITA. Jadi pemirsa, malam ini saya akan mengikuti salah satu tradisi yang ada di Desa Yapoh, Manggis, Karangasem, yaitu sehari menjelang upacara pitrayatnya atau ngaben, pengarep dari pemilik sawo akan melakukan ataupun lunas tirta ke salah satu mata air campuhan seperti itu yang ada di ujung desa. Dan saat ini dapat saya informasikan waktu menunjukkan pukul 11 malam seperti itu, dan nanti lunas tirtanya wajib tengah malam situ, tepatnya jam 12 malam. Seperti apa prosesnya tetap ikuti liputan saya. Dalam proses pengambil tirta campuhan dilakukan langsung oleh keluarga yang masih memiliki ikatan kuat dengan almarhum yang diupacarai dengan penuh keheningan dan ketulusan. Perjalanan menuju lokasi tirta campuhan setidaknya ditempuh 50 menit melewati persawahan dan jalan setapak di antara lahan hutan milik warga. Lokasi yang menanjak membutuhkan kehati-hatian, apalagi jalan setapak yang kami lewati cenderung licin akibat diguyur hujan. Jadi kami harus sangat berhati-hati karena selain kurangnya pencahayaan, jalan setapak yang kami lewati sangat licin. Karena memang malam ini bertepatan sedang turun hujan di lokasi tempat kami akan nur tirta. Seperti ini dia medannya. Jalan setapak dan kecil. Jadi di sebelah kanan saya ini tebing cukup tinggi dan mengarah ke salah satu sungai besar. Dalam upacara ngaben, tirta penembak ini nantinya digunakan untuk memandikan jenazah sebelum prosesi pembakaran atau ngaben. Tradisi ini melambangkan pembersihan jasad dari kotoran lahir dan batin. Pengambilan air pada tengah malam tanpa penerangan melambangkan pelepasan ikatan duniawi dan mencari jalan menuju kesunyian atau sunya loka. Jadi saat ini kami sudah sampai di lokasi tempat untuk lunas tirta campuhan yang ada di salah satu sungai besar di ujung desa, tepatnya di atas desa. Jadi lokasi ini ada di tengah hutan ataupun ladang warga. Karena musim hujan, debit air di sungai ini saat ini cukup besar, jadi kami juga harus berhati-hati karena minimnya juga pencahayaan seperti itu. Sebelum ngelungsur tirta campuhan, salah satu rombongan menghaturkan banten suci pejatian di pelinggih yang ada di seberang sungai. Begitu waktu menunjukkan pukul 00 WITA atau tengah malam, pencahayaan yang kami bawa dipadamkan dan 2 orang perwakilan keluarga pengarep bertugas mengambil tirta. Sedangkan rombongan yang lain menjauh dari lokasi. Tak hanya penerangan, saya juga dihimbau tidak menyalakan alat perekam. Tak hanya sekedar mempertahankan tradisi, ritual lunas tirta pada tengah malam ini juga bisa diibaratkan sebagai wujud bakti kepada leluhur atau keluarga yang telah berpulang. Untuk itu segala proses yang dilalui akan dilakukan dengan ketulus ikhlasan. Tantangan setelah ngelungsur tirta belum usai.
terutama bagi warga yang mendapat tugas membawa atau mundut tirta yang ada di dalam kendi. Sebab dengan kondisi jalan licin dan terjal serta dengan minimnya pencahayaan, resiko air tirta pingin di dalam kendi tumpah bisa saja terjadi. Sesampainya di lokasi, acara perasaan bahagia bercampur haru dirasakan para keluarga karena telah sukses melaksanakan tugas. Tirta yang ada di dalam kendi selanjutnya diletakkan di salah satu pelinggih yang ada di lokasi acara. Ari Wiratmaja, Bali TV. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan jadwal agenda Pesta Kesenian Bali ke-47 Senin 7 Juli 2025. Dan selanjutnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Pemirsa, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.